Allah Akbar. Nang lagi sampean nang maghrib 3 rakaat lah dapat dosa gara-gara menggibah orang. Dia melakukan. Tapi sebaliknya kalau laki berbuat salah, laki suami yang berbuat dosa, untuk suami yang menanggung, dia tidak menanggung. Nah hebatnya dunia bisa maulah amal jariah suami yang baik. Alhamdulillah. Makanya kami memang hendak masuk surga, boleh ngalih. Pian itu hendak masuk surga, satu kuncinya dapat juga suami. 100% dia tidak bisa masuk surga. Ada gampang-gampang. Yang penting pian menggawi yang wajib. Apa yang wajib? 5 waktu dan gawi. Puasa Senin Kamis pun tidak usah. Biar misalnya buat dia apa namanya boleh ada usah. Biar kan misalnya puasa Senin Kamis kada usah, ada sunat. Wajib dikerjakan pahala, ditinggal berdosa. Tapi kalau yang sunat dikerjakan pahala, ditinggalkan ada berdosa. Walaupun dia wajib digawi. 5 waktu dikerjakan, ya. Puasa Ramadan digawi nang wajib. Sunat usah, reguler usah Bapak. Sunat. Yang penting wajib pian 5 waktu digawi, lah. Puasa Ramadan digawi, lawan laki pian bakti 100% dan sekolah. Amin. Ya kalau gampang ya surga. Lalu kami ini di pengulang dulu. Kenapa kembali ke kadang madhab ini perang sampai ini malaikat. Kenapa kembali kembali perang? Itu kita tahu Tuhannya. Nah, jadi alhamdulillah dia mau hadir ke majelis taklim sampai belum ini sasat-sasat di wadahnya. Ya. Apa sama? Mepet jalannya ada anjing. Takut orang kain juga kasih musat aja. Masuk sini doang. Harus ke sana. Lewati pulang ya. Udah seru timnya. Untung, Tuhan memakan sampai sini hujan. Sampai hujan tak jalan bumi belum. Alhamdulillah sampai situ hanya hujan. Alhamdulillah. Jangan hanya hujan bumi belum gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mau hadir ke majelis taklim. Alhamdulillah. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun yang ulun mau bahas dalam pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika ini kita nih kiamat, pasti kiamat terjadi. Dan masing-masing kita ibu, misalnya kalau usah pian dulu ulun aja. Kena mati belum? Belum mati enak. Ya Allah. Ini ada apa bang? Ulun menunggu kan dulu apa ya Allah. Atau dibalik. Ulun nama pian dulu di apa? Misal ulun mati dikubur di Bang Aris. Ya Allah. Kiamat datang dari bangkit dari Bang Aris sana menuju pada mahsyar. Ratusan ribuan tahunnya sampai. Itu dari Bang Aris sana. Karena waktu kita mati, ketika tiupan sangkakala pertama dibangkitkan orang dalam kubur, kita datang mati nih. Kita nih, ada yang dari Bang Aris, wah duduk lah. Tahu. Ujuk yang sampai kepada mahsyar ribuan tahun, menghadang kita ke jalan. Ketika dari kubur itu masing-masing ada yang berpakaian, ada yang bersandar, ada yang berjilbab, ada yang kada bersandar, masing-masing tergantung perbuatan hidup di dunia. Kalau pian mau dari kubur pian nanti di pal 2 atau pal 12 dibangkitkan oleh Allah, pian memakai sandal kepada mahsyar, lamnya awak sekali barang semuanya bisa dapat sandal pian. Lamun pian di padang mahsyar kena dari kubur pal 12 atau pal 1 atau Bang Aris menuju padang mahsyar, lamun hendak sampean nanti berpakaian, maka sedekahkan pakaian yang pian pakai sekali barang. Kenapa? Apa nantian sedekah itu kan pakai kamu? Ada orang yang bersandar kada, baju kada,
berjilbab apalagi. Kenapa? Ada pernah menyedekahkan pakaian selama hidup ini. Jadi sekali barang sedekahkan. Cuman yang layak dipakai. Jangan bakal malah sama terus yang balik ke kawan. Apapun, jangan dulu. Nah, ya aku sedekah pian ya. Ya kalau pian itu apa? Bukan lagi ulun. Ya kalau kamu nak kawan nah. Jangan kawan pian, mau bagus di bawah pian. Enggak ada. Jujur. Ulun ada anak itu. Bagus Jangan sekali. kita ulun. Bagus sekali. Ada pian, kita hanya muka. Bagus pian. Enggak aja ulun. Kamu yang ulun mana ulun. Kenapa? Karena itu bakal kita menghadap Allah Ta'ala. Jangan sampai menyolongkan dia dalam tubuh sudah. Baju sudah 3, 4, 10 kali tambah bajunya hanya kali. Astagfirullah. Iya, jangan memakai lagi orang. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita masing-masing kita bu. Cuman ada orang belum lagi pembentukan kriteria hari kiamat belum lagi pembentukan panitia surga atau titik mustaqim belum, tapi mereka ini segerombolan mereka langsung masuk surga. Bangsa ada menemui titik siratul mustaqim ada, kita nih pasti kena titik mustaqim masing-masing. Maka menurut sejarah rambut kita ada nih itu 7.000 rambut pian. 70.000 dibelah, itulah tajamnya titik mustaqim. Kayak saya bayangkan dia dulu, rambut pian yang kecil itu dibelah 7.000, sekecil itu. Jangankan pian berjalan ke situ, pian berjalan kaki sampai aja sebutin, sampai dari sini sampai ke sini malah. Tapi golongan ini tidak menemukan itu. Bahkan malaikat pun bertanya, "Bang sampean siapa?" Belum lagi pembentukan panitia surga mustaqim belum. Bahkan panitia surga pun belum. Tapi kenapa sampai ini timbul ada di sini? Kehancuran mereka. Ayo. Jadi ujar segerombolan ini, wahai malaikat, ketahuilah engkau bahwa kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Nah, ujar malaikat, lalu apa amalan kalian? Sehingga kalian dari alam kubur, dari yang jauh di sana langsung masuk ke dalam surga tanpa proses. Ya misalnya, ke pesawat tanpa diperiksa orang, langsung dari rumah dia langsung lurus ke orang periksa, dia langsung masuk. Karcis kan pun diperiksa orang. Kenapa yakin dia karcis sudah? Ya Allah. Cuma kalau diperiksa macam-macam langsung tak masuk. Lalu bilang malaikat, "Oh umat Nabi Muhammad, apa amalan kalian? Sehingga kalian tanpa melalui titik siratal mustaqim, tanpa melalui neraka jahanam, tanpa melalui berbagai macam proses, timbul ada di surga. Sampaikan dengan kami, wahai umat Nabi Muhammad." Coba kalian bayangkan, malaikat sekelas malaikat pun bertanya dengan mereka, "Apa amalan kalian?" Berarti lebih hebat dari mereka. Sehingga kalian langsung masuk ke dalam surga. Lalu segerombolan ini mengatakan, "Wahai malaikat, ketahuilah oleh engkau, amalan kami di dunia cuma 2 yang membuat kami langsung dari kubur langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa proses, tanpa pertanyaan, langsung masuk." Kata malaikat, "Wahai umat Nabi Muhammad, sampaikan kepada kami." Nah, coba kalian bayangkan, malaikat saja orang yang tunduk kepada Allah bertanya kepada orang ini, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dialog itu terjadi. Kata malaikat, "Wahai umat Nabi Muhammad, sampaikan kepada kami apa 2 macam itu sehingga membuat kalian masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa proses." Wahai malaikat, 1, amanan kami selama hidup di dunia, wahai malaikat, kami tidak berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di tengah-tengah orang banyak ataupun di kala kami sendiri. Itu amalannya. Jadi kami tidak berbuat maksiat kepada Allah, walaupun orang banyak atau apalagi ketika kami sendiri tanpa ada orang lain.
Kalau orang banyak kita sopan. Ya kalau tapi sekarang kita mohon maaf. Zaman sekarang zaman canggih bro. Zaman canggih cangkap berutang lagi lagi. Zaman canggih lagi lagi. Sekarang ini mohon maaf. Kadang-kadang orang di tengah-tengah orang banyak pun tidak malu melakukan sesuatu maksiat. Kenapa? Dianggapnya biasa. Dianggap biasa. Misal maaf. Sambian beribadah, sholat rajin, ke majelis rajin, sambian punya anak, terlebih-lebih anak perempuan, misal dibawa oleh seorang laki-laki yang bukan muhrim, menurut kita itu biasa. Ketika sudah SMP, ketika sudah SMA, ketika sudah kuliah, menurut kita itu biasa. Padahal menurut agama itu kan biasa. Kenapa? Bukan muhrim. Nah itu Jadi ketika orang-orang banyak sekalipun di zaman sekarang, mohon maaf, banyak orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Tapi mudah-mudahan setelah kita tahu hal yang seperti ini, mudah-mudahan di tengah-tengah orang pun kita ada malu supan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang kedua, ketika kita sendiri, ini susah loh. Susah apabila kita dalam kita sendiri, kita tidak melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah. Kalau orang banyak kan wajar, ada melihat, lalu kita suka gitu. Tapi kita sendiri, tapi balasan yang Allah berikan kepada kita masuk surga tanpa hisab. Nah satu, insya Allah mungkin bisa mengamalkan. Jadi amalan yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa proses tadi, malu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu maksiat yang di dalam agama Islam kita dikatakan maksiat, baik di tengah orang banyak ataupun di kelak kita sendiri, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mau melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, amalan yang kedua yang membuat kami ini malaikat ini masuk dari kubur langsung ke surga tanpa proses. Yang kedua, selama kami hidup di dunia, kami ridho dengan ketentuan Allah, baik itu nyaman ataupun tidak nyaman, baik enak ataupun tidak nyaman. Paham ada enggak? Paham. Baik enak maupun tidak enak. Nah itu masalahnya benar. Baik yang menurut kami nyaman, enak, atau menurut kami tidak baik. Maka apapun yang terjadi pada diri kami, wahai malaikat, baik atau buruk, kami ridho. Kenapa? Karena kami yakin dan percaya baik datang dari Allah, buruk datang dari Allah. Sehingga apa? Sehingga kami ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misal, kan iman, salah satu rukun iman yang terakhir apa? Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Ya Pak? Kalau kita percaya dengan qada qadarnya Allah, artinya yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari Allah. Yang kadang-kadang mohon maaf, dikala baik, alhamdulillah. Ya kalau dapat duit 1 juta sehari, alhamdulillah. Makasih Tuhan. Lu kawan 2 juta apa Tuhan sehari? Misal. Nikmat. Nyaman, disayang laki, oma ditimang-timang laki, cium laki, oma himong, nyaman, tuh nyaman gak? Enak. Omanya, duit 1 juta, makasih lah, misal, nyaman, wajar, terima kasih. Ya kalau anak yang pintar, misal, wah dia orang, alhamdulillah, bola anak pian tuh. Dan sekolahnya pintar, alhamdulillah, ya enak, wajar kita. Setiap manusia yang waras pun ketika diberi nikmat gembira, ya kan? Karena gini diberi 1 juta, pemain laki, ngapain 1 juta sehari kan? Ada gitu lah. Ada gini 1 juta sehari pemain laki, ada yakin loh. Tambah mencium loh laki, nah ya Allah, tawa ya sama-sama. Lamun nikmat wajar. Biar berterima kasih dengan Tuhan. Alhamdulillah ya Allah.
pian memberikan anugerah sama ulun suami nang baik, suami nang perhatian lawan ulun, memberi duit lawan ulun, alhamdulillah kasih Tuhan. Memang wajar. Cuma yang satu ini, nang kada baik mau kada menerima. Laki pian bagawi dapat 20.000 sehari. Ayo, masih kuat senyum kan? Kawan. Masih kawa senyum masih. Nah ini nah, lamun pian masih kawa senyum nah, maka ulun bu sering maaf nyuruh laki-laki nih. Ulun soalnya masih laki-lakian memang kan masih nyuruh laki-laki. Lamun laki pian hendak sayang lawan pian, jangan pingkuti duitnya, jangan pingkuti hartanya. Apabila sampean pingkuti pegang hartanya, dia bisa kalahin. Ya misalnya laki gaji 2 juta sehari, pian minta 1 juta sehari, masih 1 juta rasanya. Kenapa? Jangan gini saya mau ngaku ini kan dari saya. Tapi kamu sudah aku pada berduit marahnya dua ini berarti duit aja dicari. Dia berat. Dia berat bu. Minum dulu sama minum. Bismillah. Jadi rahasianya adalah lamun anak laki pian itu cinta karena lawan pian. Bahkan maaf sulit melupakan pian. Satu, jangan pegang hartanya. Yang kedua, jangan pian pegang, jangan pian kuasai batang tubuhnya. Ya ada 2 laki, ini dapat cemburuan. Tulang laki, jangan bina lain aja. Laki tulang, jangan bukan orang aku aja. Lalu laki ini umat ngalih lah pula, serba cemburu kaos. Seorang ini sudah ya Allah berdandan sudah tak bingkok lagi, hati-hati kan belajar lah. Lamun boleh kena jawab ini kok berapa ajar. Ujar laki kayaknya aja, kalau kalian ada, kalian masih ada di sana. Pokoknya ajar, jangan harus bulik. Ujar laki, Pak, ini kada awak. Aku hendak dia bebas. Kenapa di kakang makan ini? Lamun pengen pegang jiwa raganya. Cuma satu kuncinya. Ini wallah, sampai wallah. Ulunnya rahasia di kalangan laki-laki. Ini wallah sampai wallah. Lamun anak laki sampai suami sampai cinta lawan dia, bahkan sulit melupakan dia. Jangan pegang hartanya, jangan pegang jiwa, jangan pegang raganya. Satu kuncinya, yang pegang hatinya. Itu sampai pegang hatinya. Kalau sampean pegang hartanya bisa kalahin. Kalau sampean terlalu kekang batang tubuhnya bisa kalahin. Tapi kalau sampean pegang hatinya, wow, sulit melupakan dia. Apa itu? Yang melayani suami dengan ikhlas. Walaupun tanpa diperintah dilayani suami dengan baik. Suami kita datang kerja sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan aktivitas masing-masing. Jangan sampai suami kita, mohon maaf, kalau kau menyuruh kita yang paham. Mula laki dia datang kawin ulang siapakah wadai. Pegang hatinya. Kalau sudah hatinya sampai pegang, insya Allah istri sampai pasti ingat orang dia. Kenapa? Kebaikan sampai diingatkan. Nah, masih nang balon laki misal mau ada nang balon laki. Ini kuncinya pegang hatinya. Dengan cara apa? Yang berbakti dengan suami. Nah, ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang kedua ini tadi amalan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa proses, yaitu orang yang selalu menerima yang datang daripada Allah, baik ataupun yang kada baik. Balasannya masuk surga tanpa hisab. Contoh, yang sehat masih bisa bersyukur, alhamdulillah masih sehat. Sakit ini bisa bersyukur. Ayo, kalau dia masih bisa bersyukur biar sakit, ini tanda-tanda orang mati dalam keadaan tanpa hisab tidak datang. Contoh bola, maksud ulun yang menurut Allah itu nang ada baik menurut kita pasti baik menurut Allah. Contoh apa nak? Contoh,
pian duit. Duit, sugih. Sugihnya sampian menggunakan duit itu mana? Tulak ke Bali, tulak ke Singapura, tulak ke Korea, tulak ke Malaysia, tulak ke Bali. Kenapa? Menggunakan duit yang ada. Sehingga lupa menggawi 5 waktu, bahkan lupa hadir ke majelis taklim. Bangkrut. Menurut kita baik tidak? Menurut hati kita, menurut kita pasti kada baik. Tapi menurut Allah itu baik. Apa baiknya? Setelah sampean setelah orang yang kaya akan dimiskinkan oleh Allah, dibangkrutkan oleh Allah, lalu diam di rumah. Setelah diam di rumah, kada kau nak mana-mana ya, lagi duit ada, lalu mau beribadah, lalu mau berzikir, lalu mau hadir ke majelis taklim. Menurut kita dari sugih, dari kaya ke miskin itu kada baik, tetapi menurut Allah itu yang terbaik. Kenapa? Justru ketika kita ditimpa kemiskinan oleh Allah, lalu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sayang sama kita. Satu, dua contoh. Pian berisi rumah, terus pian nih. Ulun aja dulu. Kalau contoh pian kena kami contohan ya. Ulun contoh. Ulun berisi rumah benar. Bakar. Habis. Menurut ulun kayak apa? Menurut manusia baik tidak? Menurut manusia rumah ulunnya Tuhan. Ulun makan berapa puluh tahun mencari duit untuk membangun rumah Tuhan. Kenapa dengan sekejap cuma 1 jam habis dari atap sampai ke akar-akarnya habis terbakar, ada bisa 1 lagi. Ulunnya kampian Tuhan. Itu menurut kita. Tapi ujar Allah ada. Oh, Ustaz Sumardi. Pian tahu ulun sisa luar dia. Kenapa ulun bakar rumah pian makan? Ulun tuh ada mau pian rumah pian tuh ada yang haram. Nampian tinggal rumah pian tuh Ustaz ada yang dapat nampian haram. Ulun kada hakun pian tinggal di rumah yang haram. Karena ulun bakar rumah itu supaya pian kembali mencari yang halal lagi. Menurut kita itu ada baik, tapi menurut Allah justru Allah sayang loh. Allah ini kadang mau kita meninggalkan rumah yang kada baik, dari hasil yang kada baik, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita tinggal di situ. Maka di dalam kitab Kasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, barang siapa yang pakaian yang dipakainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dapat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu juga ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya nanti Allah Akbar, baju anak yang kita pakai itu datang kasih lapak buntut misal, buntut kan lah, buntut lah. Oke, nah maka baju nampian pakai itu mau kanan nampian pakai nama mukar duit yang diharapkan oleh Allah. Selama baju nampian pakai dari hasil diharapkan oleh Allah, selama itu amal ibadah yang ditolak oleh Allah. Nah, artinya karena Allah sayang lawan kita. Jadi lamunnya istilahnya sampai kita mau menerima, maka hendaklah baik datang daripada Allah. Yang kada baik, yang jelek sekalipun menurut kita itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima dengan ikhlas karena mohon maaf, baik maupun kada baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menerima yang tidak baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini terakhir harus sampaikan. Karena asalnya kita, aslinya kita tidak ada. Nih, ulun lahir 1985. Sebelum 1985 ulun adanya ulun karena diciptakan oleh Allah, dilahirkan orang tua ulun. Berarti asal ulun ada. Yalah. Ini pian-piannya asal ada. Yalah. Asalnya ada, tapi diadakan oleh Allah baru ada. Hakikatnya kita lahir ke alam dunia ada punya apa-apa, bisa kita berisi, punya kita itu hakikatnya milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik ataupun buruk itu hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mau menerima baik ataupun buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita mati dalam keadaan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kubur langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali perlu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada ucapan saya yang salah, mohon sampean jangan bawa ke kantor polisi. Nah, terima kasih. Udah.